Dalam buku Fisiologi Manusia dijelaskan bahwa fungsi dari ginjal antara lain ini mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh, mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion ion NaCl, KH, CO3, Ca, kalsium, mangan, SO4, PO4 dan lain-lain nih. Sebagai contoh, perubahan konsentrasi K plus di CES dapat menimbulkan disfungsi jantung yang fatal. Dari sini bisa dilihat hubungan, kalau dalam TCM ada hubungan istimewa antara jantung dengan ginjal. Hubungan antara air dan api itu kalau dalam 5 unsur. Di sini bisa memelihara volume plasma yang sesuai, sehingga sangat berperan dalam pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. Fungsi ini dilaksanakan melalui peran ginjal sebagai pengatur keseimbangan garam dan H2O. Nah, ini tekanan darah. Jadi tekanan darah itu jangan selalu melulu dilihat jantungnya saja, tetapi ternyata yang mengatur itu termasuk adalah ginjal. Jadi jantung berfungsi dengan baik jika ginjal pun berfungsi dengan baik. Yang keempat, memelihara keseimbangan asam basa tubuh dengan menyesuaikan pengeluaran H+ dan HCO3 melalui urin. Nah, ini memelihara keseimbangan asam basa tubuh ini dikenal yin yang. Di dalam TCM, ginjal itu memang disebut sumbernya yin yang, atau apapun yang terjadi dalam keseimbangan yin yang dalam tubuh, maka ginjal pasti lama-lama akan berpengaruh, atau dia yang pertama dan dia pula yang terakhir. Jadi apapun yang terjadi dari penyakit manusia, semakin parah dan yin yang umpamanya sangat kurang atau defisiensi terlalu turun, maka pasti ginjal pun akan mengalami defisiensi yin. Begitupun jika defisiensi yang terlalu parah umpamanya di limpa, maka ginjal pun pasti akan defisiensi yang juga. Maka ada sindrom namanya defisiensi yang limpa dan yang ginjal. Dimanapun ada defisiensi yang, maka ginjal itu loh yang pasti akan ngefek. Yang makanya jika seseorang sakit gula, diabetes mellitus, itu kan biasanya orangnya defisiensi yin, entah defisiensi yin paru, entah defisiensi yin lambung, entah langsung defisiensi yin pada ginjal. Dan semua ini walaupun awalnya adalah defisiensi yin pada paru, lama-lama seseorang akan mengalami defisiensi yin atau yang pada ginjal, sehingga seorang yang diabetes mellitus itu biasa terjadi kasus gagal ginjal. Begitupun orang yang sakit pada kolesterolnya, yaitu atau tekanan darah tinggi terus-menerus, maka bisa mengalami kegagalan pada ginjalnya. Nah, ini memelihara osmolaritas, konsentrasi zat terlarut berbagai cairan tubuh. Di sini cocok dengan ilmu TCM yang mengatakan bahwa ginjal itu masuk organ air unsurnya. Jadi dia itu berhubungan dengan air, mengekskresikan, mengeliminasi produk-produk sisa atau buangan dari metabolisme tubuh, misalnya urea, asam urat, kreatinin. Ini dari keseimbangan. Dia memang menyeimbangkan yin yang itu tadi.
mengekskresikan banyak senyawa asing, misalnya obat, zat penambah pada makanan, pestisida, dan bahan-bahan eksogen non-nutrisi lainnya yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Makanya jika terjadi kelembapan berlebih di ciau bawah, itu tandanya ini zat-zat asing atau ureanya, ureumnya, kreatininnya, atau yang harusnya keluar dan tidak keluar itu, maka di dalam diagnosa lidah akan tampak di pangkal lidah itu kotor seperti itu selaputnya. Itu berarti ada kotoran yang berlebih kemungkinan di ginjal atau di kandung kemihnya, karena memang proses pembuangannya ini tidak baik atau terjadi odema, mensekresikan eritropoietin, suatu hormon yang dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Nah, ini ada hubungannya dengan mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya, yaitu hubungannya dengan tulang. Jadi cocok dengan ilmu TCM yang mengatakan bahwa tulang belulang, sumsum, otak itu berada di bawah kerja dari ginjal. Mensekresikan renin, suatu hormon enzimatik yang memicu reaksi berantai yang penting dalam proses konservasi garam oleh ginjal. Jadi salah kalau sakit ginjal atau tekanan darah kita tidak normal, itu akhirnya sangat menjauhi garam, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena dalam proses kerjanya ginjal itu pasti membutuhkan garam. Rasa asin itu sangat dibutuhkan oleh ginjal dalam fungsi kerjanya. Ini ginjal dalam pandangan kedokteran barat. Kalau dalam pandangan kedokteran timur, ginjal itu juga mempengaruhi sistem reproduksi tubuh. Ginjal itu kan ada dua, di kiri dan di kanan. Kalau di ilmu Cina yang di kiri itu mempengaruhi perkemihan, kalau kanan ini bisa mempengaruhi reproduksi atau mingmen, menyalakan api sejati di dalam tubuh. Kalau di ilmu kedokteran barat tidak masalah diambil ginjalnya salah satu. Tetapi kalau dalam pandangan TCM, jika kanan dan kiri itu ternyata berbeda, maka tetap akan bermasalah. Makanya ada orang yang diambil ginjal kanannya, dia sulit punya anak, karena memang ini mempengaruhi reproduksi tubuh, reproduksi.